Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat dari MI di Jawa Timur ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat ini dari Probolinggo sama dari Situbondo ya Bapak Ibu ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bisa dibuka mikrofonnya, bisa menjawab ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah ya Pak ya. Ibu juga sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan membersamai Bapak Ibu untuk 2 jam ke depan. Untuk jadwal kelas ini sudah saya share pada WA grup ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa diklik, dilihat-lihat lagi Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya itu senang sekali loh Bapak Ibu ketemu dengan Bapak Ibu semuanya sama-sama dari Jawa Bapak Ibu. Karena kemarin saya ngajar selama 5 minggu itu dapatnya nggak pernah dapet Jawa. Jawa itu baru aja ini Jawa Timur Bapak Ibu. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu dengan arek-arek Jawa Timur ya. Otomatis biasanya guru-guru MI itu semangatnya luar biasa loh Bapak Ibu. Karena kalau ngajar MI, MTS, MA itu yang paling riuh, paling rame, paling semangat itu pasti bapak-bapak, ibu-ibu yang ngajar di MI. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena saya sendiri kebetulan guru dari MI NU Banat Kudus, Bapak Ibu. Jadi saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Jadi kita sama-sama ada di Pulau Jawa, Bapak Ibu. Dan kebetulan ini adalah kelas terakhir, Bapak Ibu. Di periode ini dapatnya semuanya adalah keluarga besar dari Jawa Timur. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, kita ice breaking dulu saja. Silahkan, apakah dari Bapak Ibu ada yang punya ice breaking apa gitu untuk teman-teman, biar kita agak santai sebentar sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Silahkan, Bapak-Bapak boleh, Ibu-Ibu boleh. Ketua kelasnya siapa ya, Bapak Ibu? Halo, ketua kelasnya? Bu Erni, Pak siapa? Bu Erni. Oh, Ibu Erni. Mana Ibu Erni? Ibu Erni Fatmawati. Ibu Erni barangkali bisa diajak apa gitu, tepuk apa atau apa gitu Bu Erni. Sama seperti kalau di dalam kelas itu loh Bu. Silahkan Bu Erni. Beberapa menit saja. Silahkan Bapak Ibu mengikuti sebentar. Semangat itu. Semangat boleh Bu Erni. Yang seperti apa? Tepuk semangat. Ya, siapa ini yang mau mencoba tepuk semangat? Ya, silakan tepuk semangat boleh. Siapa yang memimpin? Boleh, boleh. Tas 5 aja dah. Oh, Ibu Mustas 5. Ayo Bu, pimpin Bu, tepuk semangat Bu. Tepuk semangat. 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 Begitu ya. Tapi Ibu Mustas 5 nggak kelihatan wajahnya. Semangat. Akhirnya semangat sungguhan. Sebelum kita memasuki, kita coba salam akmi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi salam akmi itu sebenarnya ada filosofinya Bapak Ibu. Kita pakai angka 2 seperti ini kan. Ini itu menunjukkan victory atau suatu kemenangan ya Bapak Ibu. Jadi kita taruh di dada sebelah sini. Ya, jadi salam akmi nanti seperti ini kan. Akmi Indonesia. Lalu kita pakai yes, yes, yes. Yes-nya harus naik, Bapak Ibu. Itu filosofinya adalah dalam demokrasi kita harus naik. Yes. Mari kita coba ya, Bapak Ibu ya.
Salam AKMI, AKMI Indonesia. Yes. Terima kasih, akhirnya Bapak Ibu kelihatan semua dan bisa tertawa semuanya. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan AKMI sebagai tes diagnosis siswa madrasah Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Nina Nailufar, saya dari Literasi Sosial Budaya. Kebetulan kita sama-sama Jawa ya Bapak Ibu ya. Motivasi saya do the right thing first time every time. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, di sini bersama AKMI kita bersama-sama akan saling berbagi ilmu ya Bapak Ibu ya, demi untuk meningkatkan mutu madrasah yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan ikut meningkatkan mutu dari madrasah kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi kita bismillah meniatkan untuk beberapa jam ini ke depan dan beberapa waktu ke depan untuk saling bersama-sama berbagi ilmu ya Bapak Ibu ya, demi untuk madrasah yang kita cintai. Tujuan dari materi ini adalah yang pertama nanti Bapak Ibu bisa memahami maksud dan tujuan dari AKMI. Karena seperti kita tahu madrasah Bapak Ibu sudah melaksanakan AKMI semuanya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa memahami maksud dan tujuan dari tes diagnostik. Nah, jadi arah dari tes diagnostik itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Jadi nanti ada tiga hal ini yang akan disampaikan dalam sesi materi kali ini, Bapak Ibu. Sebelum ke sini, saya bertanya dulu, apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Sebelum saya lanjutkan ke materinya, barangkali ada yang bertanya? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang belum merubah backgroundnya, bisa diubah menggunakan background AKMI ya Bapak Ibu ya, silahkan. Sambil menunggu, saya tunggu nggak apa-apa. Background AKMI-nya ada di WA Group Bapak Ibu. Bisa dipasangkan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka saya lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu mengikuti dengan khidmat, dengan baik, santai ya Bapak Ibu. Sambil makan dan minum boleh Bapak Ibu. Santai saja, yang penting tetap sopan dan kita berperan aktif di dalam pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi latar belakang adanya AKMI itu dari adanya PISA Bapak Ibu. Program for International Student Assessment. Jadi PISA Indonesia, skor PISA Indonesia di mata dunia yang diadakan oleh OECD ya, itu Indonesia ternyata ada pada skor PISA yang lumayan rendah Bapak Ibu dibanding dengan negara-negara lainnya. Nah, di sini ada skor PISA di bidang reading, matematik, dan sains. Nah, dari tiga skor PISA ini menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki skor yang rendah, di mana skor PISA ini berkaitan dengan literasi, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya dari Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan bagaimana caranya untuk meningkatkan literasi siswa yang ada di Indonesia. Nah, muncullah AKMI sebagai salah satu alat assessment yang digunakan untuk meningkatkan tahap atau level literasi anak-anak di Indonesia.
Jadi awalnya dari adanya skor PISA dunia negara kita yang sangat rendah ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu coba perhatikan, di situ ada 2 gambar, Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu semuanya harus berpendapat berkaitan dengan gambar ini. Untuk berpendapat, Bapak Ibu bisa raise hand sehingga nanti bisa terlihat di layar kami. Silahkan kita coba Bapak Ibu untuk raise hand. Bapak Ibu klik bagian bawah, ada tulisan more. Kok more? Apa itu? Yang ada gambar emoticon itu loh Bapak Ibu. Apa itu namanya? Nah, gambar emoticon itu diklik, nanti Bapak Ibu cari yang gambarnya tangan seperti ini. Raise hand. Kita coba untuk raise hand dulu ya Bapak Ibu. Belum menjawab tidak apa-apa. Mari Bapak Ibu kita coba untuk raise hand. Yuk diklik yang reaction. Nah, klik reaction, klik yang gambar tangan. Mari kita coba sama-sama. Silahkan. Ya, sudah pada bisa ini. Ayo yang belum mencoba silahkan Bapak Ibu. Diklik reaction, gambarnya kayak emoticon. Diklik. Lalu klik yang gambar tangan seperti ini ya. Ayo semakin banyak ini yang sudah diklik. Oke, silahkan dicoba Bapak Ibu. Tidak apa-apa kita mencoba bersama-sama. Ya. Yuk diklik reaction, diklik gambar tangan. Raise hand. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jika akan berpendapat, Bapak Ibu silahkan lakukan hal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah selesai berpendapat, Bapak Ibu klik lagi reaction-nya, klik yang lower hand. Oke, silahkan sekarang diklik lower hand. Ya, terima kasih sudah pada lower hand. Diklik reaction lagi, diklik lower hand. Ya, jadi nanti caranya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu akan berpendapat, Bapak Ibu klik raise hand. Setelah selesai, Bapak Ibu klik lower hand. Seperti itu. Dan keaktifan Bapak Ibu di sini sangat dituntut ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kan ada beberapa penilaian. Salah satunya adalah penilaian afektif yang didapat dari keaktifan Bapak Ibu berpendapat dan menjawab di dalam ruang Zoom ini. Saya yakin Jawa Timur ini pasti nanti semuanya aktif-aktif ya. Terima kasih. Silahkan yang akan berpendapat bisa raise hand. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Ibu Widi Prihatini silahkan menyampaikan pendapatnya dahulu. Setelah melihat gambar, untuk gambar yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu sudah menggunakan teknologi yang canggih, Ibu, sesuai dengan kemajuan zaman yang sudah berkembang. Tapi kalau untuk yang sebelah kanan ini masih manual. Nah, ini menandakan bahwa kita tidak boleh kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi harus mengikuti perkembangan yang ada, kita harus banyak belajar, banyak literasi, sehingga bisa meningkatkan keilmuan kita. Khususnya ini kalau yang saya lihat ini di bidang kedokteran. Ibu-ibu. Ya, terima kasih Ibu Widi. Kalau Ibu Widi melihat gambar ini, kita harus tetap belajar berliterasi, mengikuti perkembangan zaman, begitu ya. Cuman yang dilihat ini berkaitan dengan ilmu kedokteran. Terima kasih Ibu Widi. Selanjutnya Bapak Beli Ardiansah, silahkan Bapak. Suaranya belum terdengar, Pak. Pak Beli. Ini Bu, suaranya Nah, bisa ini sudah didengar. Halo? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Dari gambar yang ada di layar kami ini, ibaratkan sebuah pembelajaran itu adalah tubuh manusia, pasti kita akan terdapat pada fakta itu satu keanehan. Nah, ketika ibaratkan sebuah pembelajaran itu tidak tepat
untuk mencapai sebuah keberhasilan, maka harus ada diagnosa dan analisa terhadap tubuh proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga kita dapat menyusun sebuah strategi dan media proses pembelajaran. Kalau ibaratkan proses pembelajaran itu adalah sebuah tubuh manusia, sehingga dalam proses diagnosa itu akan menemukan satu solusi bahwa perbaikan yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran itu seperti ini dan seperti itu. Dan sebuah solusi itu tidak akan kita peroleh tanpa mengetahui fakta dari hasil diagnosis yang kita miliki terhadap proses pembelajaran itu. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beli. Ya, kalau menurut Pak Beli itu pembelajaran itu seperti gambar itu kita mengambilnya dari sisi diagnosa dan analisa ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah mendiagnosa, menganalisa, nanti kita akan mendapatkan suatu solusi. Nah, solusi itu kita dapatkan dari fakta hasil diagnosa itu, sehingga di situ bisa kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran-pembelajaran yang ada dikaitkan ke situ. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Ini masih banyak waktu untuk Bapak Ibu mencoba menjawab. Semuanya wajib aktif menjawab Bapak Ibu. Tenang saja, santai saja. Silahkan. Bisa raise hand Bapak Ibu. Ayo silahkan. Silahkan. Jawa Timur ini. Grup Jawa Timur harus aktif ini. Bapak Ahmad Arif. Silahkan Pak Ahmad Arif. Baik, Bu. Eh, menurut keterbatasan ilmu saya sebenarnya tentang kedokteran, bahwa di sini sekilas ketika ada pasien yang sakit, berarti dokter harus tahu bagian mana yang harus dicek. Jadi ketika kita mau ngajarin anak-anak mana yang pengen kita fokuskan, maka itu yang kita tempuh lah. Jadi kita ngajar itu sesuai dengan kemampuan anak itu pada saat itu. Sebenarnya hampir sama dengan Pak Beli tadi, mendiagnosa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut. Kan sudah ada kurikulum merdeka yang membebaskan itu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Ahmad Arif. Ya, betul sekali ya Oke. Bapak Ibu ya. Jadi ini ibaratnya itu peserta didik kita tuh harus kita cek dulu kondisinya ada di mana. Nah, setelah itu nanti penguatan pembelajarannya, pengayaan pembelajarannya kita sesuaikan. Intinya begitu ya Pak ya. Jadi kita mendiagnosa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Oke, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Ini masih ada loh waktunya. Ayo Bapak Ibu, silahkan raise hand. Kita coba di hari pertama Iya, untuk Bun. saling berbagi dengan teman-teman. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu, tenang saja. Ini Iya, Bun. dengan teman-teman sendiri. Siapa ya ini? Silahkan. Sama Pak kayak Muhammad dokter Najib. itu, Bun. Ya, silahkan Pak Muhammad Najib. Bagaimana Pak? Disampaikan, silahkan. Iya, seperti penyakitnya itu, Bun. Kayak ke dokter itu tanya penyakitnya apa, penyakitnya gitu. Oh, begitu. Jadi menurut Pak Muhammad Najib itu dokternya nanya dulu, penyakitnya itu apa, begitu ya Pak ya. Lalu dokternya menyesuaikan, oh penyakitnya itu, berarti nanti gini, begitu, gitu ya Pak ya maksudnya. Oke, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang lain berkaitan dengan dua gambar ini. Monggo, monggo silahkan. Ya, Bapak Zamroni, silahkan Pak. Suaranya belum Pak, diklik yang pojok bawah kiri. Kiri bawah diklik klik unmute Pak. Nah, silahkan. Ini suaranya masih belum tenang, Pak. Agak geser, mungkin maju ke depan. Biasanya suaranya nanti mengikuti. Ya, silahkan.
Kita cek mic-nya dulu. Nah, sudah, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terdengar, Pak. Oke, Bu. Terima kasih kepada Ibu. Dari hasil pengamatan kami, bahwasanya literasi itu berhubungan dengan kegiatan mata yang dimana literasi akan berkembang dengan kesehatan mata. Yang foto paling kanan itu berhubungan dengan kesehatan pribadi. Jadi literasi juga berhubungan dengan kesehatan pribadi. Soalnya ketika kesehatan pribadi itu tidak sehat, maka tidak akan berkembang literasi itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zamroni. Ya, kalau menurut sudut pandangnya Pak Zamroni ini, literasi itu dikaitkan dengan dua kesehatan Bapak Ibu. Yang pertama kesehatan mata, yang kedua kesehatan pribadi. Kalau kesehatan kita secara pribadi tidak sehat, otomatis kita tidak bisa berliterasi. Begitu. Oke, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang lain, masih ada yang berpendapat? Ayo Bapak Ibu. Semakin cepat nanti semakin cepat juga kita makan siang loh ya. Ibu siapa ini? Sebentar. Yang pertama Ibu Erni Fatmawati. Silahkan Ibu Erni dulu. Monggo Bu. Ini suaranya belum Bu Erni? Diklik pojok kiri. Oke, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang pengamatan dua gambar yang sudah ditampilkan. Jika berkenaan dengan literasi, mengamini semua pendapat dari teman-teman yang tadi, bahwa ketika kita akan mengadakan suatu penilaian dalam sebuah proses pembelajaran, satu hal yang harus kita tahu adalah hasil dari evaluasi itu sendiri. Yang poin yang harus diperhatikan juga, selain guru yang mengetahui hasil dari proses pembelajaran, siswa juga harus mengetahui di mana letak kelemahan mereka. Karena kadang siswa, kalau yang sepengetahuan saya ketika BIMTEK yang lalu, di kelas literasi itu dibagi menjadi beberapa kelompok siswa sesuai dengan level kemampuan mereka ketika kita akan mengadakan tindak lanjut atau proses pembelajaran di kelas. Jadi siswa juga harus tahu letak kelemahan mereka itu di mana. Nah, ketika sudah bisa didiagnosis, dipetakan kemampuan siswa berdasarkan pemahaman mereka terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan, baru nanti kita bisa mengadakan RTL-nya, tindak lanjutnya. Jadi yang kelompok ini nanti kita kasih tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Itu yang seperti yang saya tahu dari BIMTEK yang lalu. Jadi selain guru yang mengetahui kelemahan siswa, kita juga harus memberitahu bagaimana kepada siswa bahwa mereka kelemahannya di sini. Jadi nanti kita bisa saling memberikan support kepada siswa bahwa mereka harus mendalami materi ini atau mereka lebih fokus kepada ini karena di bagian poin itu yang mereka kurang. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut Ibu Erni ini lebih ke bagaimana kita menangkap suatu kelemahan dan kelebihan siswa sehingga kita sebagai guru dalam membuat rancangan itu nanti tidak sia-sia seperti itu ya. Dan siswa ini nanti juga harus diberitahu kelemahannya di mana, tidak hanya gurunya saja yang tahu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Hafidah, silahkan Ibu. Suaranya belum, Ibu? Diklik dulu sebelah kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan gambar yang kanan bahwa itu dokter mengetahui apa ya penyakit apa yang anak itu rasakan dan di situ dengan ilustrasi kita tahu di situ menemukan yaitu inquiry. Nah, berarti kita harus mengetahui apa yang dia rasakan atau penyakit apa yang dia rasakan. Nah,
Mungkin cuma itu. Sore, Bu. Oke. Ya, terima kasih Ibu Assalamualaikum Hafidah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Ibu Hafidah ini dikaitkan dengan inquiry ya. Jadi menemukan apa yang dirasakan siswa dan bagaimana kita untuk menindaklanjutinya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain masih ada yang berpendapat? Silahkan. Ibu Rofiahtul Maghfirah, silahkan Ibu. Silahkan. Iya, mana ada muncul saya nih? Sudah Bu, suaranya sudah masuk. Silahkan Ibu Rofiahtul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya tentang pengamatan saya terhadap gambar ini adalah gambarnya dokter sedang memeriksa pasien ya. Dari situ saya hubungkan dengan pendidikan, berarti ini semisal guru mengetahui kelemahan apa atau kesulitan apa yang didapat dalam hal proses pembelajaran guru terhadap siswa, sehingga nanti guru kemudian menemukan cara agar siswa nanti semua siswa baik dari semua kemampuan siswa, baik yang pintar, yang setengah pintar dan maupun yang kemampuannya rendah, sehingga mereka semua bisa menyerap ilmu yang diajarkan oleh guru. Bagaimana caranya? Nah, jadi diketahui dulu kelemahan dari siswa itu apa, ya gitu seperti itu. Kemudian guru menemukan caranya, solusinya, entah itu melalui metode pembelajarannya atau medianya dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rofiahtul. Jadi kalau menurut Ibu ini dikaitkan dengan bidang pendidikan, di mana guru itu harus tahu kelemahan peserta didiknya di mana, lalu guru mencari cara bagaimana agar semua siswa itu bisa menyerap ilmu dengan baik, Bapak Ibu. Ya, Dan seperti itu. itu mau lewat metodenya, medianya, atau dikembangkan lewat apa, yang penting tujuan itu tersampaikan. Ya, Iya. terima kasih. Iya, Terima iya. kasih Bapak Ibu guru semuanya dari kelas Jawa Timur ini ya, luar biasa sekali ya. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah tes awal, tes diagnostik yang biasa dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi lagi, kita akan berpendapat lagi Bapak Ibu. Apakah yang Bapak Ibu ketahui berkaitan dengan tes diagnostik? Lalu yang kedua, apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik tersebut? Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand untuk berpendapat. Ibu Erni ini mau raise hand atau mau berpendapat dulu Bu Erni? Oke, silahkan Ibu Erni dahulu, lalu nanti Ibu Widi, lalu Bapak Beli. Yang lainnya silahkan Bapak Ibu raise hand. Silahkan. Oh, Ibu Erninya menghilang. Ibu Widi. Oke, Ibu Widi, silahkan Bu Widi. Tes diagnostik itu adalah tes yang dilakukan sebelum kita Suaranya kurang keras Bu Widi. Bisa agak diperkeras gitu ya. Bapak Ibu yang lain silahkan raise hand ya. Jadi kita berbagi bersama ini. Silahkan Bu Widi. Sudah, Pak, keras Bu. Terdengar Bu. Halo.
Ini terdengar sangat kecil sekali, Bu. Mungkin kalau nggak pakai headset bisa jelas, Bu. Rusak, Bu. Kebetulan trouble untuk soundnya itu. Nah, ini sudah terdengar tapi pelan. Silahkan Ibu, agak ke depan mungkin agak keras gitu. Ya, Oke, terima kasih. Untuk tes diagnostik itu adalah tes yang dilakukan sebelum proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengetahui, memetakan. Jadi memetakan kemampuan anak berdasarkan bakat atau minatnya atau berdasarkan kemampuannya masing-masing. Apakah ada istilah lulus atau tidak lulus? Tidak ada itu. Lulus tidak lulus kalau dalam tes diagnostik itu tidak ada, karena semuanya lulus. Karena semuanya itu disesuaikan dengan bakat, minat atau sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Karena masing-masing anak itu tidak sama. Untuk memudahkan nanti ketika proses pembelajaran, baik mencari metodenya, mencari teknik pembelajarannya dan lain sebagainya. oke. Terima kasih Ibu Widi ya. Jadi menurut Ibu Widi itu bagaimana kita memetakan kemampuan anak ya, lebih ke situ. Dan tidak ada istilah tidak lulus dalam tes diagnostik ini. Begitu ya Bu ya? Ya. Selanjutnya silahkan Bapak Beli Ardiansah. Terima kasih Ibu. Sebenarnya mungkin harus Ibu ketahui bahwa kami adalah Bapak Ali Romsi, hanya mengganti dari Beli Ardiansah ini karena kebetulan orangnya tidak bisa hadir, terganggu kesehatan. Baik, dari pertanyaan yang pertama, apakah dalam tes diagnostis itu yang kita ketahui, pertama adalah menganalisa sebuah fakta. Apakah fakta itu membutuhkan suatu analisa perbaikan atau tidak, sehingga bisa diketahui kekuatan dan kelemahan serta strategi yang harus kita lakukan dalam mendiagnosa sebuah fakta. Pertama, kemudian yang kedua, dalam tes diagnostik itu tidak ada istilah lulus dan tidak lulus. Yang ada adalah perbaikan dan penguatan terhadap fakta yang sudah kita lakukan diagnosa. Sehingga peserta didik kita, setelah kita melakukan sebuah diagnosa terhadap misalnya dalam sebuah proses pembelajaran, itu harus ada apabila perbaikan, maka kita harus lakukan sebuah perbaikan. Namun apabila tidak ada perbaikan, maka sebuah fakta dalam proses pembelajaran itu perlu adanya penguatan. Sehingga antara strategi yang dilakukan sebelum proses pembelajaran dan sebelum diagnosa itu pasti akan berbeda dengan proses pembelajaran setelah kita melakukan diagnosa terhadap siswa-siswa kita di kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ternyata Bapak Ali Ramzi ya Pak ya ini. Pak Ali, misalnya memang Pak Beli Ardiansah tidak bisa, coba datanya diganti saja Pak lewat proktor akminya di madrasah. Jadi nanti Katanya tadi tidak bisa, Bu. 2 hari sebelum apa ya? pelaksanaan. Hamin Kami 2. sebenarnya juga mau tanya itu karena dalam proses bintek dan pelatihan ini kan mesti ada sertifikatnya, Bu. Ini Ya, sebuah ada dokumen Pak. penting bagi kami, sehingga kami mencoba menghubungi Ibu siapa yang pertama itu tadi, katanya 2 hari sebelumnya sudah dilakukan proses perbaikan data itu, tapi katanya tidak bisa. Ya akhirnya kami Tapi menyerah sudah, aja. Yang penting kami punya ilmu, dapat ilmu ya, di sudah dalam dicoba Pak. forum ini. Gimana? Apakah sudah dicoba diganti oleh proktornya datanya? Sudah diusahakan katanya, tapi tidak bisa. Tapi saya tetap coba tidak lagi, bisa. Bu. Proktornya Ya, saat ini pulang sudah tadi. ya. Dicoba aja ya Pak, karena kemarin peserta saya itu ada yang bisa, ada yang tidak Pak.
Jadi Oh siapa gitu tahu ya, Bu. pas ini Bapak pas bisa, ya. Saya Oh iya berharap sih iya iya tetap iya. bisa gitu Pak. Jadi, tapi jangan sampai lebih dari 2 hari Pak. Kalau hari pertama diusahakan, siapa tahu masih bisa. Coba nanti saya Oh, oh iya kontakkan iya. sama yang di pusat ya Pak ya. Datanya apakah bisa, tapi Bapak dicoba aja nanti menghubungi proktornya untuk mencoba perbaikan data gitu. Karena eman-eman Oh Pak, iya. nanti kan Iya ada sertifikatnya gitu. Ya, iya iya iya, Bu, ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. ya sama-sama. Berdasarkan Pak Ali Ramzi tadi, di sini untuk tes diagnostik itu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan. Kalau ada kelemahan, kita melakukan penguatan. Kalau ada kelebihan, kita terhadap kelebihan tersebut, kita akan melakukan suatu pengayaan di mana semua itu kita masukkan ke ranah bagaimana strategi dalam pembelajaran. Intinya begitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan selanjutnya Ibu Erni. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Mengenai tes diagnostik, kalau kita kaitkan dengan di dunia pendidikan, ini sama halnya ketika kita melakukan pretest di awal pembelajaran. Biasanya ketika kita awal penerimaan siswa baru atau awal kita masuk ke kelas baru, kita akan mengadakan tes yang namanya pretest. Jadi untuk mengetahui level pengetahuan siswa, tingkat pengetahuan siswa. Jadi hanya sekedar mengetahui saja, dipetakan, kemudian kita akan bisa memetakan siswa itu sesuai dengan tingkat kemampuannya. Karena ini diagnostik, jadi tidak ada istilahnya lulus dan tidak lulus. Tetap semua lulus, cuma kita bisa memetakan. Oh berarti levelnya kemampuan siswa kita masih di ranah ini, begitu. Jadi ketika kita membuat konsep pembelajaran, kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Erni. Jadi menurut Ibu Erni, ini yang digarisbawahi adalah tes diagnostik ada di awal pembelajaran untuk memetakan bagaimana kemampuan siswa. Seperti itu ya Bu, dan tidak ada istilah lulus atau tidak lulus karena mereka nanti masuk dalam rangkaian pembelajaran strateginya yang mana, seperti itu. Selanjutnya silahkan Ibu Winda. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tes diagnostis itu adalah tes yang digunakan guru untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan atau kekuatan siswa itu dalam pembelajaran. Dan tidak ada yang dinyatakan lulus atau tidak lulus, karena itu digunakan untuk memberikan tindak lanjut seterusnya. Jadi gitu Bu. Digunakan dasar untuk siswa. Ya, terima kasih Ibu Winda. Jadi menurut Ibu Winda juga tes diagnostik ini untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang digunakan untuk program ke depan siswa ini mau bagaimana. Jadi tindak lanjut untuk siswa ini bagaimana. Dan tidak ada lulus dan tidak lulusnya. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ahmad Arif. Silahkan Pak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jawaban saya tidak jauh dari teman-teman yang lain sebelumnya. Cuma saya ingin menggambarkannya dengan tes ketika siswa baru datang itu biasanya ada diagnosa dulu, tes diagnostik yang berisi beberapa mata pelajaran di sana. Jadi sehingga hasilnya apa? Bukan lulus tidak lulus, tapi keberagaman anak-anak, minatnya dan bakatnya di mana, kelebihannya di mana. Oh, anak ini ada di komputer atau anak ini ada di sains. Jadi ketika sudah ketemu lebih mudah untuk dipetakan lagi kelas-kelasnya, dikasih saran, kamu sebaiknya masuk di kelas ini sama komputer, jadi kamu ikut jurusan komputer. Jadi lebih apa ya, mempermudah untuk memberi kelasnya itu di mana gitu, ngasih tahu ke anaknya gitu Bu. Dari saya. Ya,
Terima kasih Pak Ahmad Arif. Jadi menurut sama-sama. Bapak itu sama ya, intinya dengan teman-teman, setuju dengan teman-teman semua bahwa tes diagnostik ini untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dan tidak ada istilah lulus dan tidak lulus, di mana dari tes awal itu saat siswa masuk akan diketahui keberagaman bakat dan minat dari peserta didik. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain. Masih ada 5 menitan ini untuk berpendapat. Silahkan yang belum berpendapat. Mari Bapak Ibu berpendapat. Monggo, monggo Bapak Ibu yang belum berpendapat. Boleh loh berpendapat. Silahkan. Agar semakin banyak nanti yang kita dapatkan. Ibu Winda dan Ibu Erni bisa lower hand ya. Diklik lower hand ya. Sudah tidak ada lagi nih Bapak Ibu? Oh, sudah tidak ada lagi. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sudah melakukan tes diagnostik ini. Apalagi yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah ada tes diagnostik. Jadi benar sekali tes diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran dan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik kita. Jadi kita bisa tahu apa kelemahan dan kelebihan dari peserta didik kita sehingga dalam mengembangkan program-program pembelajaran kita bisa tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi tindak lanjut strategi yang kita buat, model-model pembelajarannya nanti bisa tepat sasaran. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, tes diagnostik itu merupakan tes yang digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Betul sekali, ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tes diagnostik atau asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal dari siswa tersebut. Benar sekali, tadi Bapak Ibu sudah menyatakan hal tersebut. Lalu yang ketiga, hasil asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Nah, ini berkaitan dengan program pembelajaran kita. Apa yang akan nanti kita rencanakan berkaitan dari hasil tes diagnostik tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan berpendapat lagi Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang AKMI yang sudah dilaksanakan di madrasah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Tentunya setiap madrasah memiliki cerita yang berbeda-beda Bapak Ibu. Lalu apa perbedaan dan persamaan AKMI dengan AN, Asesmen Nasional, atau ANBK Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand untuk memberikan pendapatnya dan kita bisa saling dengar pendapat ini antar teman yang ada di kelas ini ya Bapak Ibu ya. Silahkan dimulai dari Ibu Widi Prihatini. Monggo Bu. Terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang AKMI, asesmen kompetensi. Apa menurut kami gitu, sejauh yang saya lihat apa yang dilakukan, yang dirasakan anak-anak, menurut saya tujuan pemerintah itu bagus, akan tetapi mungkin kalau melihat dari yaitu meningkatkan literasi, tetapi rasanya ini pendapat saya gitu, rasanya kurang tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan kondisi seusia anak-anak, khususnya anak-anak kelas 5 dengan literasi yang begitu banyak ya, dengan waktu yang begitu. Jadi
saya pikir gini, sampai anak-anak itu rasanya lelah ketika mengerjakan itu rasanya sudah lelah, tidak lagi dibaca ini. Tidak lagi dibaca. Karena apa? Karena terlalu banyak literasi yang harus mereka telaah, ya. Sedikit saja bisa dibayangkan seusia kita saja itu merasa kesulitan, apalagi seusia anak-anak. Nah, ini mungkin nanti juga jadi bahan bahan evaluasi juga. Ya, tujuannya bagus. Tapi mungkin saya tidak tahu teman-teman bagaimana, tapi yang saya rasakan, yang saya lihat itu begitu di lapangan, di anak-anak ketika anak-anak melakukan proses AKMI. Kemudian yang kedua, perbedaan dan persamaan AKMI dan AN. Maaf, ini ANBK atau gimana? Yang kalau AKMI itu kan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Kalau ANBK ini kan yang dilaksanakan oleh Dinas gitu. Begitu Ibu. Dan kalau AKMI mungkin sasarannya sepengetahuan saya itu anak-anak, khusus untuk siswa. Kemudian kalau maaf Ibu, ini AN yang ANBK atau gimana? Asesmen nasional berbasis komputer. Betul. Oke. Kalau yang AN itu bisa kepala sekolah juga ya, jadi di situ ada warga sekolah. Tapi kalau AKMI itu lebih kepada siswa gitu. Itu mungkin sepengetahuan saya. Jadi kalau AKMI itu yang melaksanakan di bawah Kementerian Agama, kalau yang ANBK itu di bawah Kemendikbud. Betul. Ya, terima kasih Ibu Widi. Tadi yang saya tangkap, yang pertama berkaitan dengan AKMI ya Ibu ya. AKMI ini memang meningkatkan literasi, betul. Namun kalau dilihat bisa menjadi bahan evaluasi secara umum itu ternyata soal-soalnya itu anak-anak bikin capek, bikin lelah gitu ya. Lalu terlalu panjang, waktunya singkat. Nah, sehingga itu kayaknya kurang tepat untuk anak-anak gitu. Nah, ini kalau curhat masalah itu Bu Widi, itu sama Bu Widi. Jadi begini, ini sekalian kita cerita-cerita ya Ibu, Bapak Ibu ya. Saya sendiri itu di madrasah saya, kebetulan kan saya tahun ini itu tim pembuat soal AKMI Bapak Ibu untuk MI. Itu murid saya itu sampai tanya ke saya itu seperti ini. Bu Nina, boleh nggak lihat siapa? Saya bilang gitu. Teman-temannya itu kalau pas luring di Jakarta di mana itu orangnya kayak apa toh Bu? Lah memangnya kenapa? Saya sampai tanya, ini loh Bu, soalnya AKMI itu panjang banget. Jadi anak-anak itu sampai tanya ke saya, ini orang yang buat soal itu wajahnya tuh seperti apa? Itu benar Bapak Ibu, saya alamin sendiri. Jadi setiap kali mereka habis ngerjain yang hari pertama kan, sesi pertama tuh langsung cari saya, Bu Nina lihatin fotonya orang yang bikin soalnya, itu sampai begitu. Karena memang Bapak Ibu bagi anak-anak itu memang terlalu sulit, terlalu panjang, memang iya Bapak Ibu. Menurut saya pribadi pun seperti itu. Namun karena kami tim penulis itu dari pusat itu ada target Bapak Ibu. Karena kita targetnya kan mengikuti skor PISA itu tadi, sehingga indikator dari masing-masing pencapaian di CK literasinya itu kita harus dapat. Makanya kemarin soal itu sebelum launching di sistem itu kita membawa soal itu ke lapangan tuh sampai 2 kali Bapak Ibu untuk uji keterbacaan soal di lapangan, untuk uji validitas soal juga. Nah, kebetulan saat itu saya mengujikan uji keterbacaan dan validitas itu dapat di daerah Nusa Tenggara Timur Bapak Ibu. Nah, itu saya ke sana dan Bapak Ibu tahu anak-anak di sana itu luar biasa, tempatnya sudah terpencil. Beda kalau kita di Jawa ya Bapak Ibu ya. Di Jawa itu masih terjangkau transportasi. Di sana itu sudah nggak ada transportasinya. Udah gitu mereka tuh di tengah laut. Udah gitu nggak ada laptop Bapak Ibu. Dan laptopnya itu dipinjami dari Kanwil NTT-nya untuk proses soal itu tadi. Dan memang untuk sinyal juga otomatis Bapak Ibu bisa
tahu sendiri seperti apa dan betapa repotnya saya tuh di sana ngajarin mereka bahwa ini memang harus dibaca, ini memang panjang, kita harus sabar dan lain-lain. Itu di daerah luar Jawa. Jadi sebelum soal AKMI itu launching memang sudah di uji cobakan dulu Bapak Ibu. Jadi kalau memang permasalahannya seperti itu kayaknya itu memang permasalahan nasional ya Bu Widya. Sama gitu. Nah, kalau hal itu sempat juga kami masukkan untuk evaluasi pusat saat uji keterbacaan saya di NTT itu, dan memang di pusat itu akhirnya jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Memang kemampuan literasi anak-anak di Indonesia itu rendah Bu Nina, jadi mereka membaca istilahnya sedikit aja mereka udah capek gitu. Nah, makanya kita melalui AKMI ini kita mengikuti prosedur yang ada, bagaimana meningkatkan literasi anak-anak kita, sehingga anak kita itu harus dibiasakan untuk membaca yang agak panjang, untuk menganalisa yang lebih mendalam, seperti itu. Nah, namun mungkin prosesnya kita baru selangkah begitu ya. Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi lah untuk anak-anak kita. Jadi memang iya kalau curhat masalah anak MI iya Bu sama. Sampai saya diserbu sama anak-anak itu, "Bu, fotonya orangnya baik-baik gitu kok." Lah iya orangnya baik. Lah kenapa? Ini loh soalnya yang nggak baik gitu. Sampai seperti itu. Terima kasih. Kalau tadi perbedaannya dengan AN, oke, memang seperti itu. Selanjutnya Bapak Ali Ramzi, silahkan Pak Ali, bisa disampaikan. Suaranya belum Pak, diklik dulu. Ya. Terima kasih, Bu. Untuk yang Ya. pertama tentang AKMI, saya menangkapnya itu sebuah usaha untuk mendapatkan indikator dan menjadi barometer bagi siswa madrasah ibtidaiyah, proses evaluasi sehingga AKMI ini dapat menjadi ukuran apakah siswa di madrasah ibtidaiyah dalam skop nasional seberapa tinggi sih nilai keberhasilan proses pembelajaran di madrasah ibtidaiyah, sehingga asesmen kompetensi ini dapat menjadi cermin kita dalam proses pembelajaran, baik madrasah ibtidaiyah yang ada di daerah perkotaan atau madrasah ibtidaiyah yang ada di pinggiran kota atau bahkan di daerah pelosok. Sehingga sangat prihatin sekali bagi mereka yang madrasahnya alat-alat proses pembelajaran yang mendukung keberhasilan siswa itu yang terbatas kemudian disamaratakan menjadi soal-soalnya itu, sehingga antara siswa madrasah yang ada di daerah pelosok dengan kota itu, walaupun pada saat ini sebenarnya proses literasi itu bisa diperoleh oleh kita di pelosok, mereka itu kan merupakan sesuatu hal yang baru. Tetapi AKMI ini merupakan tantangan bagi kita untuk menguatkan siswa-siswi kita yang ada di madrasah ibtidaiyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persamaan antara AKMI dan AN itu kan sama-sama melakukan sebuah asesmen. Hanya saja kalau AKMI itu kan pertama seperti yang disampaikan oleh Ibu yang pertama itu, AKMI itu dilakukan oleh Kementerian Agama, kemudian AN dilakukan, terutama NBK ya, itu dilakukan oleh dinas sosial Mendikbudnya. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar, bahwa kalau AKMI itu justru pertama di samping juga bisa melakukan evaluasi diri kita di lembaga madrasah ibtidaiyah yang notabene memperkuat nilai-nilai penanaman keislaman, kemudian kompetensi yang ada pada kita di madrasah ibtidaiyah itu justru juga akan menjadi ukuran dan satu tempat start kita berjalan, apakah kita akan melakukan perbaikan atau tidak terhadap siswa-siswa kita di madrasah. Beda halnya dengan asesmen nasional. Itu secara nasional, apalagi kemarin itu sangat merupakan satu indikasi yang tidak baik ketika asesmen nasional itu justru dijadikan ukuran kelulusan bagi siswa kita, sehingga banyak
satu kejadian-kejadian yang justru para intelektual kita di bidang pendidikan itu justru menghantam pemerintah soal kebijakan bahwa ujian nasional itu sebagai ukuran kelulusan. Jadi antara AKMI dan AN itu persamaannya memang bentuk proses assessment. Yang perbedaannya secara kelembagaan sudah pasti. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau AKMI itu kan lebih menohok pada siswa-siswa kita yang ada di madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang AN itu kan secara nasional standarnya itu dari seluruh siswa tingkat dasar. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi menurut Bapak Ali tadi AKMI itu berkaitan dengan ukuran secara nasional. Jadi akan melihat suatu keberhasilan secara nasional. Sehingga soal-soal asesmennya juga berlaku secara nasional untuk semua wilayah di Indonesia. Mau di perkotaan, mau di pedalaman, itu sama ya Bapak. Sehingga ini menjadi suatu tantangan untuk bagaimana kita bisa melakukan suatu penguatan literasi ya Bapak Ibu ya. Dan untuk yang berkaitan dengan AN tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya Ibu Supriyatin, silahkan Bu. Silahkan Ibu Supriyatin, suaranya belum? Ya, silahkan. Baik Ibu, menurut pendapat kami, bagaimana pendapat Anda tentang AKMI, perbedaan dan persamaan dengan AN? Menurut kami sendiri, AKMI dan AN itu sama-sama bentuk evaluasi, tetapi yang membedakan kalau AKMI itu diselenggarakan oleh Kementerian Agama, sedangkan untuk AN itu dilaksanakan oleh Kemendikbud. Untuk persamaannya banyak ya, karena AKMI dan AN itu sama-sama mengukur kemampuan literasi, numerasi, sains, dan sosial budaya yang anak itu mampu ataukah tidak, seperti itu Ibu. Oh ya, sudah Ibu Supriyatin ya. Ya, terima kasih Ibu Supriyatin. Jadi Ibu Supriyatin menggarisbawahi perbedaan AKMI dengan AN-nya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kan Ibu Erni. Baik, terima kasih waktunya. Berbicara tentang AKMI dan AN, pada dasarnya sama-sama sebuah asesmen untuk mengukur bagaimana hasil dari pemahaman siswa terhadap proses pembelajaran yang ditekankan kepada proses literasi. Perbedaannya, kalau AKMI secara teknisnya ya, AKMI kita biasanya prosesnya pakai HP. Lebih mudah bagi siswa karena sebagian besar siswa sudah mempunyai ponsel Android. Kalau ANBK kita harus memakai laptop. Nah, ini adalah satu kelemahan di beberapa sekolah atau madrasah yang tidak mempunyai perangkat laptop sebanyak jumlah siswa mereka. Akhirnya kegiatannya sesi 1 dan sesi 2. Yang ngoyo ini proktor sama pengawasnya. Iya Bu, betul. Bisa sampai sore menjelang maghrib sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Tapi pada dasarnya dua-duanya sama-sama mengukur tingkat kemampuan literasi siswa. Cuma kalau AKMI kita ada istilahnya tindak lanjut ya Bu ya. Akan ada visitasi ya. Iya. Walaupun ya kelemahannya sekarang tidak semua guru memahami bagaimana proses pembelajaran literasi di kelas. Ini kelemahannya juga Bu. Tidak semua guru memahami bagaimana proses literasi di kelas. Masih banyak yang memakai cara-cara tradisional dalam tanda kutip. Ya. Yang perlu kita pertanyakan, ketika kita membimbing anak untuk literasi, gurunya harus berliterasi dulu, kan begitu ya Bu? Betul Bu. Ketika kita dituntut untuk menalar, karena
memiliki ini semuanya penalaran. Gitu ya. Penalaran. Tapi apa namanya? Harus ini dulu gurunya yang mau ya, karena kebanyakan ketika kami pantau di kelas pelaksanaan siswa-siswa itu malas untuk membacanya. Padahal ketika saya intip soalnya itu dasar. Ketika kalian mau mencari tentang materi ini, apa yang harus diklikkan? Itu aja mereka bingung sudah jawabnya. Padahal mereka sudah biasa untuk membuka Google. Gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya tetap sama, tetap bagus AKMI dan ANBK. Cuma yang itu ANBK kenapa harus laptop? Jadi bagi sekolah-sekolah yang minim fasilitas, akhirnya sampai kita baru selesai, gitu, ya. Kemudian kelemahannya Bu, dua-duanya, entah ini karena memang saya yang kurang pemahaman tentang dua aplikasi ANBK dan AKMI ini, kita tidak bisa merekod soalnya. Jadi kita nggak bisa punya arsip soalnya gitu loh Bu. Ketika siswamu selesai menyelesaikan, kita bisa mengadakan remedi atau pengayaan kepada siswa. Karena gurunya nggak tahu soalnya itu apa gitu. Iya, yang disampaikan kepada siswa itu kita tidak tahu soalnya itu apa. Jadi pengayaan atau kepada siswa itu tahu mau mulai dari mana, harus mengajari siswa itu basicnya dari mana gitu. Jadi mungkin pengembang aplikasinya perlu diberikan bagaimana proktor atau pihak sekolah lah, pihak guru bisa tahu tentang soal-soal yang ada. Jadi bisa diulang kembali di kelas untuk memberikan caranya begini, menjawabnya kan begitu. Evaluasinya. Oke, terima kasih Bu. Itu saja dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erni. Itu juga sama Bu Erni. Itu mungkin gambaran secara nasional ya seperti itu Ibu Erni ya. Jangankan di madrasah kita bisa mengambil beberapa soalnya, memang tidak bisa Bu. Untuk kami aja yang tim pembuat soal itu, kita membuat soal juga pada aplikasi dan kita sudah nggak bisa melihat soalnya lagi setelah soal itu lolos validasi gitu. Jadi nanti penekanannya mau kemana, jangan khawatir Ibu, besok kita akan belajar bersama-sama selama 5 hari ini bagaimana mengembangkan model-model literasi di dalam pembelajaran Bapak Ibu sehingga nanti skor AKMI bisa tinggi, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya silahkan Bapak Ahmad Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi teman-teman yang sebelumnya sudah banyak dan hampir mewakili, cuma saya sini bertempat bahwa persamaannya seperti yang kita tahu, ANBK dan AKMI ini sama-sama merupakan evaluasi yang mana digunakan untuk mematangkan mutu sistem pendidikan dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi. Jadi memang secara garis besar itu sama-sama menitik beratkan di kompetensi literasi dan numerasi. Kemudian juga persamaannya sama-sama berbasis komputer ya kan. Nah, sementara untuk yang perbedaannya, perbedaan utamanya menurut saya itu ada terkait dengan peserta. Nah, yang mana peserta NBK itu kan diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan siswa. Sementara untuk AKMI sendiri itu diikuti oleh siswa sendiri. Itu saja dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Arif. Jadi benar sekali Bapak Ibu, singkat tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Arif, perbedaan dan persamaan AKMI-nya seperti itu ya. Nah, kita simpulkan bersama Bapak Ibu. Jadi AKMI dan AN memang kedua-duanya adalah asesmen yang berbasis literasi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengadakan pengayaan kepada anak didik kita itu berkaitan dengan pelaksanaan AKMI dan AN, itu mata pelajaran apa? Memang nggak ada Bapak Ibu. Jadi AKMI tidak berhubungan dengan mata pelajaran apapun. Dan AKMI ini merupakan basisnya literasi yang bisa dikembangkan di semua kelas Bapak Ibu. Dan di semua mata pelajaran. Nah ini nanti PR-nya Bapak Ibu bagaimana memasukkan literasi ini di dalam pembelajaran
model-model pembelajaran Bapak Ibu. Nah, besok pagi jadwalnya akan dimulai dari literasi sosial budaya dulu Bapak Ibu. Nanti bersama saya 2 jam kita coba memodelkan. Nah, nanti setelah akhir dari pelatihan ini Bapak Ibu bisa mendiseminasikan kepada teman-teman di madrasah Bapak Ibu semua untuk nanti semuanya bisa menjalankan literasi di dalam pembelajarannya. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, lanjut lagi ke AKMI dan AN. Kalau dilihat dari lembaganya jelas berbeda. AKMI milik Kemenak RI, AN milik Kemendikbud. Ya, betul sekali. Dan kalau dilihat dari literasinya sudah berbeda Bapak Ibu. AKMI memiliki 4 literasi, yaitu literasi membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya yang menjadi ciri khas Kemenak. Sedangkan AN meliputi 2 literasi, yaitu numerasi dan membaca saja. Nah, selanjutnya lagi untuk MI, pelaksanaannya pada madrasah untuk semua siswa. Jadi madrasah yang ditunjuk melaksanakan AKMI tahun tersebut, maka seluruh siswanya akan terlibat. Kalau MI berarti siswa kelas 5. Sementara untuk AN berbeda Bapak Ibu. AN akan menunjuk semua sekolah dan madrasah, namun pesertanya hanya sampel dari beberapa siswa saja. Kalau di sekolah saya itu hanya 10 siswa Bapak Ibu untuk AN-nya. Nah, otomatis untuk AKMI-nya sendiri nanti siswa akan mendapatkan raport AKMI yang berisi dari prestasi AKMI capaian mereka di AKMI dan akan ada rekomendasi dan tindak lanjut. Nah, untuk AN karena tidak semua siswa, maka AN ini berlaku secara umum untuk madrasah atau sekolah tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem pembelajaran pada sekolah atau madrasah tersebut. Nah, itulah setidaknya persamaan dan perbedaan AKMI. Namun kedua-duanya merupakan asesmen di bidang literasi, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah berpendapat banyak yang akhirnya kita saling curhat ya Bapak Ibu ya. Sama sebenarnya kalau membicarakan AKMI di madrasah ibtidaiyah itu kemungkinan di seluruh Indonesia akan sama Bapak Ibu. Seperti itu ya. Termasuk untuk pelaksanaannya kemarin sampai beberapa sesi, iya di madrasah saya itu sampai ada 3 sesi Bapak Ibu karena memang pesertanya banyak sekali. Jadi akhirnya proktornya repot juga ya, betul sama. Gitu. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, tujuan dari AKMI ini dirancang sebagai instrumen penilaian untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perbaikan sistem pembelajaran di madrasah Bapak Ibu. Mulai dari level kelasnya, madrasah, kabupaten, provinsi, ataupun bahkan ke level nasional. Bapak Ibu. Yang kedua, hasil AKMI berupa rekomendasi atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik selama kurun waktu belajar. Umpan balik ini menjadi bahan acuan penting dalam mengintervensi proses pembelajaran di madrasah, membuat penyusunan atau perbaikan berkaitan dengan buku ajar, ataupun intervensi kebijakan lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan moderasi beragama yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Fungsi dari AKMI itu sendiri memberikan informasi sebagai bahan pijakan dalam memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kekuatan serta kelemahan setiap peserta didik. Nah, ini adalah tujuan dan fungsi AKMI, Bapak Ibu. Jadi, hal apa saja yang berkaitan dengan AKMI? Yang pertama, AKMI merupakan asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Yang kedua, hasil AKMI ini berupa informasi capaian kompetensi peserta didik. Jadi nanti ada CK atau capaian kompetensi, Bapak Ibu. Ini akan saya jelaskan lebih lengkap besok pagi di pemaknaan hasil AKMI. Setelah hasil AKMI ini keluar, Bapak Ibu melalui pelatihan tindak lanjut AKMI ini, diharapkan dari pelatihan ini Bapak Ibu nanti bisa mencari alternatif solusi perbaikan pembelajaran. Nah, disinilah nanti PR Bapak Ibu bersama madrasah Bapak Ibu untuk mengembangkan literasi pada jenjang madrasah Bapak Ibu semuanya. Komponen dalam AKMI Bapak Ibu, ini ada kompetensi pada masing-masing literasi. Nah, ini akan berbeda-beda pada tiap literasi, Bapak Ibu. Dan ini akan Bapak Ibu pelajari pada
besok pagi sampai dengan hari Jumat. Untuk literasi membaca, nanti kompetensinya berkaitan dengan menemukan dan mengakses, menginterpretasikan dan mengintegrasikan, mengevaluasi dan merefleksi. Itu nanti kemampuan atau kompetensi yang dikembangkan di literasi membaca. Untuk literasi numerasi, kompetensi yang dikembangkan adalah mempresentasikan objek, menerapkan strategi pemecahan masalah, menalar dan memberi alasan. Untuk literasi sains, kompetensinya menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, menafsirkan data dan bukti ilmiah. Sedangkan untuk literasi sosial budaya, kompetensinya menemukan dan menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Bapak Ibu tidak perlu bingung, ini nanti akan diterangkan pada tiap-tiap literasi sesuai jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah desain capaian kompetensi AKMI Bapak Ibu. Jadi kalau pada MI ini ada pada CK3 standarnya, namun peserta didik bisa turun 2 CK yaitu CK2 dan CK1. Dan peserta didik bisa naik 2 CK ada pada CK4 dan 5. Sehingga kesimpulannya, CK yang diberlakukan pada jenjang MI adalah CK1, CK2, CK3, CK4, dan CK5. Ini juga akan lebih jelasnya diterangkan besok pagi Bapak Ibu berkaitan dengan pemaknaan hasil AKMI. Nah, ini adalah CK keseluruhan dari AKMI. Jadi mulai dari jenjang MI sampai dengan jenjang MA itu ada CK1 sampai CK9. CK itu kepanjangan dari capaian kompetensi. Jadi rapot siswa nanti ada pada CK ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Sampai di sini barangkali ada yang Bapak Ibu tanyakan berkaitan dengan AKMI sebagai tes diagnosis pada siswa madrasah. Silahkan saya buka jika Bapak Ibu ada yang bertanya. Silahkan Bapak Ali Ramzi. Terima kasih Bu. Kalau tidak saya salah tangkap bahwa dari paparan yang disampaikan tadi ada satu statement bahwa terkait dengan literasi dan numerasi tidak ada sangkut pautnya dengan mata pelajaran di kelas kita, terutama di kelas tinggi. Saya memahaminya begini, apakah dari masing-masing mapel itu kita bisa masuki literasi itu, dan ada kolaborasi. Kalau di madrasah ibtidaiyah kan ada pelajaran mapel agama dan mapel umum lah. Katakannya kalau kita bisa memilah antara pelajaran umum dan pelajaran agama. Kami justru memahaminya begini, dalam proses literasi itu justru juga ada kolaborasi antara literasi dan numerasi. Demikian juga literasi dengan sosial budaya. Terkait dengan literasi dan numerasi, contoh sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa cerita tentang satu peristiwa di dalam sebuah keluarga, kemudian dari ilustrasi itu kita kan bisa, misalnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia bisa mencari ide pokok dari masing-masing paragraf misalnya. Kemudian dari ilmu agama misalnya itu cerita tentang tentang hak waris. Dan di situ kan juga ada numerasinya. Ketika dalam sebuah keluarga itu ada yang meninggal tanpa ada ada warisan yang diperhitungkan saat si ahli waris itu sebelum meninggal, sebelum orang tuanya sebelum meninggal, itu kan harus dilakukan hak waris itu dengan cara hak waris yang ditentukan oleh agama Islam. Berarti di situ ada dua komponen, yakni komponen literasi dan komponen literasi. Komponen literasi dan komponen numerasi. Misalnya pembagian hak waris itu kan juga ada numerasinya. Terkait dengan itu juga misalnya literasi yang disesuaikan dengan proses
fakta yang ada di masyarakat itu tentang sosial budaya. Ada sebuah ilustrasi tentang gotong royong misalnya. Kemudian itu terkait dengan takziah. Nah, itu kan sebenarnya proses literasi yang digabung dengan sosial budaya. Misalnya tahlilan dalam tradisi KNU itu kan sebenarnya ada nilai-nilai sosial dan juga ada nilai-nilai budayanya yang dikolaborasikan dengan literasi yang kita miliki di kelas. Nah, ini saya yakin bahwa dari semua komponen baik literasi, numerasi, sains dan sosial budaya itu terkait erat di antara 4 komponen itu dan bisa digabung dalam sebuah soal dalam AKMI itu nanti. Saya kira pemahaman saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ali. Betul sekali Pak, seperti itu. Jadi memang pertanyaan pertama, apakah memang AKMI itu nggak ada hubungannya dengan pelajaran? Iya. Jadi AKMI itu kan literasi. Dia tidak ada hubungannya dengan pelajaran tertentu, namun bisa diintegrasikan dalam semua mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, nanti saat Bapak Ibu sudah memahami kompetensi-kompetensi pada tiap-tiap literasi, Bapak Ibu akan tahu, oh iya, mata pelajaran ini, bab ini, kita bisa masuki kompetensi yang ini. Nah, seperti itu. Dan apakah bisa misalnya dari satu mata pelajaran itu melingkupi dari 4 literasi? Bisa sekali Bapak Ibu. Dan itu nanti akan disampaikan pada materi literasi terintegrasi di hari Kamis Bapak Ibu ya. Jadi terima kasih sekali Pak Ali sudah mengarah ke sana. Berarti Bapak Ibu sudah memahami lebih mendalam berkaitan dengan literasi ini nanti bagaimana akan dikembangkan ya. Terima kasih untuk sesi ini. Mohon maaf ini waktunya terlewat karena tadi juga sudah mundur kita ya Bapak Ibu ya. Menutup jalan-jalan ke Kota Mekah ingin sembahyang berlama-lama. Semoga program ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya hari ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu sesi ini ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.